Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Jumpa lagi kita, para petani maju Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, marilah kita bersama mengucapkan doa untuk kita semua, serta para pemimpin kita yang telah kita beri amanah. Agar keadaan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa, kita semua terus memacu diri untuk tetap penuh semangat, dan memotivasi diri untuk tetap melakukan hal yang terbaik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ketersediaan hara terutama hara makro primer, khususnya fosfor. Karena dengan mengetahui tampilan kekurangan unsur hara, kita akan dengan mudah mengantisipasi dan melakukan tindakan preventif, agar tanaman jagung kita tetap tumbuh dan kembang dengan maksimal. Mengatasi kekurangan hara P, fosfor defisiensi, pada tanaman jagung di lahan marginal. Pada dasarnya, mengidentifikasi gejala kekurangan nutrisi pada tanaman jagung bisa melalui daun, dan ini hal yang tepat mengidentifikasi kekurangan nutrisi yang sebenarnya, dan menemukan opsi pengelolaan untuk memperbaiki kekurangan ini. Walaupun, ada keadaan lain yang dapat membuat gejala kekurangan nutrisi menjadi lebih parah, atau meniru kekurangan nutrisi, yang disebut sebagai vaccine-tone condition. Kondisi-kondisi ini termasuk interaksi lingkungan, efek herbisida, gangguan serangga, nematoda, pemadatan tekstur tanah, pemangkasan akar, genetika produk, dan faktor lainnya. Pengujian tanah dan jaringan dapat membantu menentukan apakah kekurangan nutrisi yang sebenarnya ada, dengan detail dan tepat. Gejala kekurangan di musim kemarau, sering hilang ketika tanah menjadi lebih lembab, serta setelah tanaman mengembangkan sistem akar. Setidaknya, ada 5 jenis umum gejala kekurangan nutrisi, yaitu A. Klorosis. Daun menguning karena pengurangan klorofil, tidak seragam, interveinal, atau bergaris. B. Nekrosis. Kematian jaringan tumbuhan. C. Kurangnya pertumbuhan baru atau pertumbuhan terminal. D. Akumulasi antosianin, ketika proses metabolisme terganggu, dan menghasilkan warna kemerahan, atau ungu. E. Pertumbuhan terhambat, dengan warna normal atau hijau tua atau menguning. Secara khusus, kekurang fosfor, atau defisiensi P. Biasanya, daun yang kekurangan P1. Pada tanaman muda muncul warna hijau tua yang khas dengan tepi daun berwarna merah hingga ungu, dimulai dari ujung. Di mana kekurangan ini terlihat pada daun yang lebih tua. Setiap kondisi tanah yang membatasi pertumbuhan akar, misalnya suhu dingin, kondisi basah atau sangat kering, atau adanya pemadatan tanah, dapat menginduksi kekurangan P, meskipun dengan tingkat P yang memadai di tanah. Biasanya terjadi pada tanaman jagung muda setelah periode suhu tanah yang dingin. Gejala termasuk daun hijau tua dan tepi ungu pada daun yang lebih tua. 2. Tanaman kerdil, kekuningan pada tepi daun, batang yang tipis dan pendek, serta keterlambatan kematangan. Bahkan tanah dengan tingkat P yang tersedia tinggi, dapat menyebabkan kekurangan P, akibat sistem akar yang kecil dan kondisi dingin serta basah di awal musim. 3. Gejala klorosis pada daun bawah jagung. Dapat terjadi jika pH tanah kurang dari 5,3. 4. Ukuran tongkol yang sangat berkurang, daun berwarna hijau tua, dan noda ungu kusam pada tepi, urat, dan batang. Kekurangan fosfor diperparah oleh tanah yang asam atau sangat alkali, rendahnya bahan organik, kondisi dingin atau basah, dan tanaman dengan sistem akar. Mengatasi kekurangan hara P, fosfor defisiensi, pada tanaman jagung di lahan marginal, adalah 1. Persiapan lahan. Menggunakan pengolahan tanah maksimal, maksimum tillage, yaitu dibajak singkal dan lalu diratakan dengan garu. 2. Pemberian kapur dolomit. Dimaksudkan untuk meningkatkan pH tanah, agar menuju netral, biasanya setiap kebutuhan dolomit untuk menaikkan pH tanah, untuk satu skala adalah 1 ton. 3. Pemberian pupuk organik. Menggunakan pupuk kandang, utamanya adalah pupuk dari kotoran hewan yaitu ayam, boleh petelur maupun pedaging, terutama yang sudah difermentasi. 4. Berikan rock fosfat 28%, atau fosfat alam, dengan takaran 1 ton per hektar. Sebaiknya, kapur dolomit, rock fosfat dan aplikasi pupuk kandang, dilakukan saat pengolahan tanah, atau persiapan lahan. Diamkan selama 10-12 hari setelah itu tanah diratakan untuk persiapan penanaman. Demikian semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.